Ketika seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memberitahu polisi bahwa ibunya pulang dengan bus saat mereka sekeluarga sedang berlibur ke pantai, para detektif mengira itu hanyalah imajinasi atau kesalahpahaman seorang anak. Namun, ketika mereka memeriksa rekaman CCTV dari sebuah SPBU di pinggir jalan raya di perbukitan Gunung Kidul, mereka menyadari sesuatu. Anak itu mengatakan yang sebenarnya, setidaknya, kebenaran yang diceritakan oleh ayahnya. Namun, kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih mengerikan. Begitu mengerikan hingga bahkan para penyelidik veteran yang telah melihat kejahatan paling keji, sekalipun dalam karir mereka tidak bisa menahan getaran di tubuh mereka saat menyaksikan rekaman menit-menit terakhir kehidupan Dewi Lestari, 34 tahun. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kamera yang kebetulan merekam dan kegigihan para detektif berhasil meruntuhkan alibi yang sempurna dan menunjukkan bahwa monster paling menakutkan tidak selalu bersembunyi di dalam bayang-bayang. Terkadang, mereka duduk di seberang kita di meja makan, tidur di kamar sebelah, dan menggenggam tangan kita di saat-saat yang paling tidak terduga. Jika Anda pernah berpikir tentang seberapa baik Anda mengenal orang-orang yang tinggal di sebelah Anda, kisah ini akan membuat Anda meninjau kembali setiap detail hubungan Anda. Tulis di kolom komentar. Apakah Anda pikir kita benar-benar bisa mengenal seseorang yang telah hidup bersama kita selama bertahun-tahun? Atau apakah kita semua memakai topeng yang hanya kita lepas saat sendirian? Kabupaten Klaten di Jawa Tengah adalah tempat yang tenang dan bersahaja, di mana semua orang mengenal tetangga mereka, anak-anak bermain di jalanan hingga senja, dan pintu rumah seringkali tidak dikunci. Di kota kecil Delanggu, dengan populasi sekitar 48.000 jiwa, tempat itu dikenal dengan arsitektur rumah joglo tradisionalnya, sawah yang menghijau, dan suasana Jawa kuno yang sering muncul di brosur pariwisata. Disinilah, di sebuah rumah sederhana di jalan yang tenang di salah satu perumahan, keluarga Santoso tinggal. Budi Santoso, 41 tahun, adalah seorang manajer menengah di sebuah perusahaan kontraktor lokal. Istrinya, Dewi Lestari, 34 tahun, bekerja sebagai perawat di puskesmas setempat. Dan putra satu-satunya mereka, Adi, adalah seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun. Dewi adalah sosok yang dikenal dan disukai oleh semua orang di lingkungan itu. Wanita bertubuh mungil dan ramping dengan rambut pendek dan senyum yang selalu terpasang. Ia adalah perwujudan dari kebaikan dan kepedulian. Para pasien di puskesmas tempat ia bekerja selama 8 tahun terakhir selalu berbicara hangat tentangnya. Ia selalu menemukan waktu untuk mendengarkan, menghibur, dan membantu, tidak hanya secara medis, tetapi juga secara emosional. Para tetangga mengingat bagaimana ia merawat bunga di depan rumahnya dan selalu berbagi hasil panen dari kebun sayur kecilnya. Ia adalah anggota aktif komite sekolah putranya, membantu mengorganisir acara syukuran dan membuat kue untuk bazar sekolah. Ia adalah seorang wanita Jawa biasa yang menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia, dan tidak ada satupun pertanda yang menunjukkan tragedi yang akan terjadi pada hari yang cerah di bulan Agustus 2010. Suaminya, Budi, adalah kebalikannya. Bertubuh tinggi dan kurus, selalu berpakaian rapi dengan kemeja batiknya. Ia adalah pria yang pendiam dan lebih suka menjaga jarak. Rekan-rekan kerjanya menggambarkannya sebagai orang yang teliti dan disiplin, tetapi dingin. Ia tidak pernah ikut serta dalam acara makan-makan kantor yang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Ia datang bekerja tepat waktu, melakukan pekerjaannya dengan sempurna, dan pulang tepat pukul 5 sore. Tidak pernah terlambat 1 menit pun. Para tetangga jarang melihatnya. Ia pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Beberapa orang mengatakan bahwa bahkan terhadap keluarganya sendiri, ia tampak menjaga jarak, sering berdiri terpisah di acara-acara sekolah dan tidak bergaul dengan orang tua lainnya. Namun, tidak ada yang berpikir buruk tentangnya. Bagaimanapun, banyak pria Indonesia yang seperti itu, tertutup dan tenggelam dalam pekerjaan. Adi kecil adalah seorang anak yang pendiam dan pemalu. Guru-gurunya di sekolah mencatat bahwa ia adalah murid yang cerdas tetapi sangat introvert, jarang bermain dengan anak-anak lain dan lebih suka menghabiskan waktu istirahatnya dengan buku. Teman-teman sekelasnya tidak mengganggunya, tetapi juga tidak mengajaknya bermain. Ia seolah-olah tidak terlihat, sebuah bayangan di sudut kelas.
Ibunya sangat mengkhawatirkannya, membawanya ke psikolog sekolah dan mencoba mendaftarkannya di berbagai klub agar ia bisa belajar bersosialisasi. Tetapi anak itu tetap tertutup, seolah-olah hidup di dunianya sendiri yang kecil, di mana tidak ada yang bisa masuk. Pada hari Minggu, 8 Agustus 2010, keluarga Santoso merencanakan perjalanan ke pesisir selatan, ke pantai Parangtritis. Ini adalah kebiasaan umum bagi keluarga-keluarga di Jawa pada saat liburan sekolah. Cuaca panas membuat orang mencari kesejukan di dekat air. Dewi dengan antusias telah menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya pada hari Jumat tentang perjalanan yang akan datang. Ia berkata mereka akan pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta, sekitar 1,5 jam perjalanan dari rumah mereka, di mana pasirnya gelap dan ombaknya besar, dan mereka bisa membeli jagung bakar segar di pinggir pantai. Ia bahkan menunjukkan foto-foto pantai yang ia temukan di internet melalui ponselnya. Rekan-rekannya mengenang betapa bahagia dan penuh harapannya dia saat itu. Ini adalah minggu kerja terakhirnya sebelum cuti liburan. Pagi tanggal 8 Agustus cerah dan panas. Pada pukul 9 pagi, suhu sudah mencapai 32 derajat Celcius. Keluarga Santoso meninggalkan rumah pada pukul 09.15. Tetangga mereka mengkonfirmasi hal ini, melihat mereka masuk ke mobil Toyota Kijang tahun 1998 berwarna putih. Dewi mengenakan gaun musim panas corak bunga yang cerah, topi pantai lebar, dan sandal. Adi mengenakan kaos bergambar Pokemon dan celana pendek biru, dengan ransel kecil di punggungnya. Budi mengenakan kemeja polo hitam dan celana jeans berwarna gelap. Ibu Yati, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang tinggal di seberang jalan, melambaikan tangan kepada mereka dari teras rumahnya. Dewi membalas lambaian itu dan meneriakkan sesuatu, mungkin sapaan biasa. Itulah terakhir kalinya ada orang di lingkungan itu yang melihat Dewi Lestari hidup. Mobil itu melaju ke Jalan Raya Yogyakarta-Solo, jalan arteri utama yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah. Jalanan tidak terlalu ramai. Pada Minggu pagi, sebagian besar lalu lintas mengarah ke arah yang berlawanan, menuju pegunungan yang lebih sejuk. Keluarga itu berhenti untuk pertama kalinya sekitar 40 menit setelah berangkat. Sebuah SPBU Pertamina di pinggiran kota. Mereka membeli beberapa botol teh botol dingin dari mesin penjual otomatis dan melanjutkan perjalanan. Kamera CCTV di SPBU ini menangkap ketiganya. Semuanya tampak normal, sebuah keluarga dalam perjalanan liburan, tanpa tanda-tanda ketegangan atau konflik. Pemberhentian kedua terjadi pada pukul 11.27 di sebuah SPBU Pertamina di Jalan Raya antara Wonosari dan Tepus, di perbukitan Gunung Kidul. Lokasinya cukup terpencil. Jalanan menanjak melalui perbukitan yang tertutup hutan lebat. SPBU ini kecil dan tua, dengan 2 pompa bensin, sebuah toko kelontong kecil, dan toilet terpisah di belakang. Pemilik SPBU, Pak Mamat, 65 tahun, sedang tertidur di kursi di belakang konter. Bulan Agustus bukanlah bulan tersibuk, dan pelanggan jarang. Sebuah kamera CCTV di atas pintu masuk menyala, merekam semuanya ke perekam video lama. Pukul 11.27, Toyota Kijang putih itu memasuki area parkir dan berhenti di pompa paling ujung. Yang pertama keluar dari mobil adalah Dewi. Ia berjalan ke mesin penjual otomatis yang terpasang di dinding toko. Ia membeli sekaleng jus jeruk. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuju toilet, sebuah bangunan beton kecil yang berjarak 30 meter dari bangunan utama. Kamera menangkapnya masuk ke dalam. Waktu menunjukkan pukul 11.28.42. 23 detik kemudian, Budi keluar dari mobil. Ia tidak pergi ke toko, juga tidak mengisi bensin. Ia berjalan lurus ke arah yang sama dengan istrinya, menuju toilet. Kamera merekam punggungnya saat ia menghilang di balik sudut gedung toilet. Adi, sang anak, tetap di kursi belakang mobil, tampaknya sedang bermain dengan konsol game portabelnya. Para detektif kemudian memastikan bahwa ia sedang menunduk, menatap tangannya. Selama 4 menit berikutnya, tidak ada yang terjadi dalam rekaman itu. Mobil tetap di tempatnya, anak laki-laki di kursi belakang tidak bergerak, pemilik SPBU tertidur di dalam.
Udara tampak bergetar di atas aspal yang dipanaskan oleh matahari yang terik. Kemudian, pada pukul 11.33,17, Budi muncul dari balik gedung toilet, sendirian. Ia berjalan dengan cepat, hampir berlari. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan pergi. Bahkan tanpa mengisi bensin, ia begitu saja pergi. Dewi tidak pernah keluar dari toilet. Kamera tidak pernah melihatnya lagi. Wanita itu seolah-olah lenyap di telan udara. Pak Mamat, pemilik SPBU, tidak menyadari apa-apa. Ia terus tertidur di kursinya, dan ketika ia bangun 1 jam kemudian dan pergi untuk memeriksa toilet, tidak ada seorang pun di sana. Pintu toilet wanita terbuka, dan di dalamnya kosong. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal, tidak ada apa-apa. Ia hanya berasumsi bahwa seorang pelancong berhenti, menggunakan toilet, dan pergi. Itu hal yang biasa. Sementara itu, Toyota Kijang putih terus melaju di jalan raya. Kamera-kamera di SPBU lain dan pos retribusi menangkap pergerakannya. Pukul 12.50, mobil itu melewati gerbang masuk pantai Parangtritis. Pukul 13.45, mobil itu terlihat di area parkir. Budi dan Adi keluar dari mobil dan berjalan menuju pantai. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam di sana. Sang ayah duduk di atas pasir sambil membaca koran, sementara sang anak bermain di tepi air. Tidak ada tanda-tanda kekhawatiran, tidak ada upaya untuk menghubungi siapapun. Hanya liburan pantai biasa antara ayah dan anak. Mereka mulai perjalanan pulang sekitar pukul 4 sore. Mobil itu kembali ke Delanggu pada pukul 19.30. Ibu Yati melihat mereka tiba. Hanya 2 orang yang keluar dari mobil, Budi dan Adi. Ketika keesokan harinya ia bertanya kepada Budi di mana Dewi, ia dengan tenang menjawab bahwa istrinya merasa tidak enak badan selama perjalanan dan memutuskan untuk pulang lebih awal dengan bus agar tidak merusak liburan anaknya. Tetangga itu tidak terlalu memikirkannya. Yah, hal seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi Dewi tidak muncul di rumah pada malam tanggal 8 Agustus, maupun keesokan harinya. Ketika ia tidak masuk kerja di puskesmas pada hari Senin, 9 Agustus, rekan-rekannya mulai khawatir. Mereka menelepon nomor rumahnya. Budi yang menjawab. Dengan suara tenang, ia menjelaskan bahwa istrinya sedang sakit dan tinggal di rumah. Ia berjanji Dewi pasti akan masuk kerja besok. Tetapi keesokan harinya, Dewi juga tidak ada. Rekan-rekannya menelepon lagi. Budi mengatakan bahwa Dewi pergi ke tempat ibunya di Magelang. Ibunya punya masalah kesehatan dan Dewi akan berada di sana selama beberapa hari. Hal ini membuat Siti Rahayu, seorang perawat dan teman dekat Dewi, waspada. Faktanya, ibu Dewi telah meninggal 3 tahun lalu karena kanker. Siti tahu itu pasti. Ia sendiri hadir di pemakamannya. Ketika ia mencoba menelepon ponsel Dewi, nomornya tidak dapat dihubungi. Ponsel itu dimatikan atau berada di luar jangkauan layanan. Pada hari Rabu, 11 Agustus, Siti Rahayu datang ke rumah keluarga Santoso. Budi yang membuka pintu. Ia tampak normal, tenang, rapi, seperti biasa. Siti bertanya tentang Dewi. Budi mengulangi cerita yang sama tentang ibunya. Tetapi ketika Siti menyebutkan bahwa ibu Dewi sudah meninggal, ia tergagap, lalu mengoreksi dirinya sendiri. Bukan ibunya, tetapi bibinya. Bibinya sakit, dan Dewi pergi untuk membantunya. Siti bertanya apakah ia bisa menghubunginya. Budi mengatakan tidak bisa saat ini, karena baterai ponsel Dewi habis, dan ia lupa membawa pengisi dayanya. Siti tidak percaya. Ada sesuatu yang salah. Dewi adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Ia tidak akan pernah mangkir kerja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan ia selalu memastikan ponselnya terisi daya. Selain itu, Dewi tidak memiliki kerabat dekat di Magelang. Semua kerabatnya tinggal di Klaten atau sudah meninggal. Siti memutuskan untuk pergi ke polisi. Pada 12 Agustus 2010, laporan orang hilang untuk Dewi Lestari, 34 tahun, diajukan di Polres Klaten. Petugas yang bertugas, Bribka Agus, menerima laporan dari Siti Rahayu dan mengirim 2 petugas ke rumah Santoso untuk melakukan interogasi. Budi menyambut para petugas dengan tenang,
mempersilakan mereka masuk dan menawarkan teh. Ia menjelaskan situasinya. Istrinya pergi untuk membantu seorang kerabat, sulit untuk dihubungi, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia akan segera kembali. Para petugas melihat sekeliling rumah. Semuanya bersih dan teratur. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau konflik. Barang-barang Dewi ada di tempatnya. Pakaian di lemari, kosmetik di kamar mandi. Memang, tas tangan dan ponselnya hilang. Tetapi ini justru mendukung cerita bahwa ia pergi ke suatu tempat. Para petugas berbicara dengan adik kecil. Anak itu duduk di kamarnya, bermain dengan balok-balok Lego. Ketika ditanya di mana ibunya, ia menjawab dengan tenang, hampir berbisik, "Ibu pulang naik bus." Ketika ditanya dari mana, ia menjawab, "Dari jalan." Ayah bilang ibu pulang ke rumah. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, memalingkan wajahnya dari pertanyaan lebih lanjut. Cerita itu tampak aneh, tetapi tidak kriminal. Seorang wanita dewasa pergi atas kemauannya sendiri. Itu haknya. Mungkin ada masalah keluarga, konflik dengan suaminya. Para petugas mencatat laporan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan aktif. Di Indonesia, ribuan orang dilaporkan hilang setiap tahun. Sebagian besar ditemukan dalam seminggu, dan banyak yang pergi secara sukarela untuk melarikan diri dari utang atau memulai hidup baru. Tetapi Siti Rahayu tidak bisa tenang. Ia terlalu mengenal Dewi, bukan sifatnya untuk menghilang begitu saja tanpa memberitahu siapapun, bahkan teman dekatnya. Siti memulai penyelidikannya sendiri. Ia menghubungi kerabat Dewi di kota-kota lain, menelepon semua orang yang ia kenal. Tidak ada yang melihat Dewi, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Bibi yang disebutkan Budi adalah seorang wanita tua berusia 87 tahun yang tinggal di panti jompo di Muntilan. Siti pergi menemuinya. Wanita tua itu sehat dan tidak punya masalah. Dewi tidak pernah mengunjunginya atau menelepon. Siti kembali ke polisi dengan informasi baru. Kali ini, kasus tersebut ditangani oleh Komisaris Polisi Heru Prasetyo, seorang penyelidik veteran berusia 46 tahun dengan pengalaman 20 tahun di unit kejahatan serius. Heru adalah salah satu detektif sekolah tua yang tidak percaya pada kebetulan atau kebetulan. Ketika ia membaca berkas laporan dan berbicara dengan Siti, kecurigaannya muncul. Pada tanggal 15 Agustus, Heru secara pribadi mengunjungi rumah Santoso dan melakukan wawancara panjang dengan Budi. Suami itu mengulangi cerita yang sama, tetapi detailnya mulai berubah. Kadang-kadang ia mengatakan istrinya pergi ke tempat kerabat. Di lain waktu ia mengatakan istrinya hanya memutuskan untuk beristirahat sendirian. Mereka bertengkar dan ia butuh waktu untuk berpikir. Ketika Heru meminta untuk melihat catatan telepon, pesan teks, dan email Dewi, Budi mengatakan ia tidak tahu kata sandi istrinya. Ia adalah orang yang tertutup. Kompol Heru meminta catatan panggilan dan data lokasi ponsel Dewi dari perusahaan telekomunikasi. Aktivitas terakhir ponsel itu tercatat pada 8 Agustus pukul 11.23 di sekitar wilayah Wonosari, Gunung Kidul. Setelah itu, ponsel dimatikan atau dihancurkan. Heru mulai merekonstruksi rute keluarga pada hari itu. Ia meminta rekaman CCTV dari semua SPBU dan pos retribusi di sepanjang rute dari Klaten ke Parangtritis. Dan saat itulah ia menemukan rekaman dari SPBU Pertamina itu. Ketika ia melihatnya, ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Seorang wanita masuk ke toilet, suaminya mengikutinya, lalu keluar sendirian dan meninggalkannya. Pada tanggal 17 Agustus, Heru mengunjungi SPBU tersebut. Ia memeriksa toilet. Toilet wanita memiliki 2 bilik, sebuah wastafel, dan sebuah jendela kecil di dekat langit-langit. Tidak ada noda darah. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Semuanya bersih. Pemilik SPBU tidak melihat sesuatu yang aneh. Ia memastikan bahwa ia membersihkan toilet seperti biasa pada malam tanggal 8 Agustus dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, Heru memperhatikan satu detail. Jendela di toilet wanita cukup besar untuk dilewati oleh orang dewasa. Jendela itu menghadap ke bagian belakang SPBU, di mana hutan dimulai. Mungkinkah Dewi mencoba melarikan diri melalui jendela? Dari siapa? Dari suaminya.
Detektif itu mulai mencari di hutan di belakang SPBU. Ia membawa 2 petugas dan seekor anjing pelacak. Mereka mencari selama beberapa jam tetapi tidak menemukan apa-apa. Hutan itu lebat, penuh dengan semak belukar. Jika ada sesuatu di sana, akan sangat sulit untuk menemukannya. Heru kembali menyelidiki rute mobil. Ia meminta rekaman dari setiap kamera di jalan, dan ia menemukan sesuatu yang aneh. Setelah SPBU Pertamina itu, Toyota Kijang Putih seharusnya melanjutkan perjalanan di jalan utama menuju pantai. Namun, rekaman kamera dari pos pemeriksaan berikutnya menunjukkan bahwa mobil itu melewatinya 43 menit setelah meninggalkan SPBU. Jarak antara SPBU dan pos pemeriksaan adalah 20 km. Waktu tempuh seharusnya sekitar 15 menit. Kemana perginya 28 menit sisanya? Heru mempelajari peta area tersebut. Di antara SPBU dan kamera berikutnya, hanya ada satu jalan samping. Sebuah jalan tanah yang menuju ke sebuah tambang kapur tua yang terbengkalai, tempat mereka menambang batu kapur sekitar 10 tahun yang lalu. Tambang itu ditutup pada tahun 2002, dan lahan itu tidak pernah direklamasi. Yang tersisa hanyalah lubang-lubang besar yang terisi air, tumpukan puing, dan bangunan-bangunan yang setengah runtuh. Pada tanggal 20 Agustus, Kompol Heru, bersama dengan tim 5 petugas, mengunjungi tambang tersebut. Tempat itu terpencil dan ditinggalkan, di ujung jalan tanah yang rusak dan ditumbuhi rumput. Jelas tidak ada yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Namun, ketika mereka memeriksa jalan dengan cermat, mereka menemukan jejak ban baru. Seseorang baru saja melewati jalan ini. Tambang itu sangat luas. Beberapa hektar tanah yang digali, lubang-lubang dalam yang terisi air keruh, tumpukan puing. Mereka memulai pencarian, meter demi meter, memeriksa setiap lubang. Mereka mencari selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, 22 Agustus, salah satu petugas muda bernama Bribda Junaedi melihat sesuatu yang putih menonjol dari tumpukan puing yang baru ditimbun di salah satu lubang. Mereka mulai menggali dan menemukan sandal wanita berwarna putih, persis seperti yang dikenakan Dewi pada hari hilangnya, yang telah dijelaskan oleh tetangganya secara rinci. Mereka terus menggali. Mereka menemukan sebuah ponsel. Ponsel itu dilapisi dengan adukan semen yang sudah mengeras. Ponsel itu rusak, tetapi mereka bisa membaca nomor serinya. Itu adalah ponsel Dewi Lestari. Mereka terus menggali lebih dalam. Dan 1 jam kemudian, mereka menemukan mayat. Terkubur di kedalaman sekitar 1,5 meter. Sebagian terisi adukan semen di dalam lubang dan ditutupi puing-puing. Mayat seorang wanita yang terbungkus terpal abu-abu. Identifikasi melalui catatan gigi dan sidik jari mengkonfirmasi. Itu adalah Dewi Lestari. Dr. Cahyo, seorang ahli forensik, melakukan otopsi pada 23 Agustus. Penyebab kematian adalah asfiksia. Ada bekas cekikan dengan tangan di leher korban, dan tulang hyoidanya patah. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 11.00 dan 12 pada tanggal 8 Agustus, yang cocok persis dengan waktu berhenti di SPBU. Tidak ada luka signifikan lain di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Hanya pencekikan, cepat, efisien, dan brutal. Meskipun memori ponsel rusak, para teknisi di laboratorium forensik berhasil memulihkan sebagian data setelah bekerja selama beberapa hari. Mereka menemukan sebuah foto yang diambil pada 8 Agustus pukul 10.53, sebuah swafoto Dewi dan Adi di dalam mobil, ibu dan anak tersenyum. Namun, foto ini telah dihapus secara manual pada hari yang sama pukul 11.21, 6 menit sebelum ponsel dimatikan. Seseorang dengan sengaja menghapusnya. Mereka juga menemukan korespondensi pesan antara Dewi dan temannya, Siti. Beberapa hari sebelum perjalanan, Dewi menulis bahwa ia khawatir tentang situasi keuangan keluarga. Suaminya bertingkah aneh belakangan ini. Ia menemukan dokumen tentang pinjaman yang tidak pernah Budi ceritakan kepadanya. Ia menulis bahwa ia akan berbicara serius dengannya selama perjalanan, ketika mereka sendirian. Kompol Heru mulai memeriksa riwayat keuangan Budi Santoso, dan ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebulan sebelum perjalanan, pada awal Juli 2010,
Budi mengambil pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah di Bank Mandiri, jumlah yang sangat besar. Dokumen tersebut mencantumkan Dewi Lestari sebagai penanggung bersama dan penjamin, dengan tanda tangan dan stempelnya. Namun, ketika seorang ahli memeriksa tanda tangan tersebut, ia menemukan bahwa itu adalah pemalsuan. Budi telah memalsukan tanda tangan istrinya. Mengapa ia membutuhkan uang sebanyak itu? Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Budi memiliki utang yang serius. Ia berjudi, judi bola, togel, kartu di klub-klub gelap. Selama 3 tahun terakhir, ia telah kehilangan lebih dari 2,5 miliar rupiah. Ia berutang kepada rentenir ilegal, kepada preman. Ia terpojok, ia mengambil pinjaman dari bank untuk melunasi utangnya kepada para preman. Tetapi untuk itu ia membutuhkan penjamin dengan riwayat kredit yang baik. Riwayat kreditnya sendiri sudah hancur. Jadi, ia memalsukan dokumen istrinya. Dewi mengetahuinya secara kebetulan. Bank mengirimkan konfirmasi pinjaman ke alamat rumah mereka. Ia membuka amplop, melihat angka-angkanya, melihat tanda tangan yang tidak pernah ia bubuhkan. Ia mengerti bahwa suaminya telah memalsukan dokumen, menipunya, dan menjerumuskan mereka ke dalam utang yang mengerikan. Ia terkejut. Dilihat dari korespondensi pesannya, ia akan memberinya ultimatum, akui semuanya dan cari bantuan, atau ia akan mengajukan cerai dan melaporkan pemalsuan itu ke polisi. Pada 8 Agustus, selama perjalanan, ia mungkin mengangkat topik ini. Mereka berhenti di SPBU. Dewi turun dan pergi ke toilet. Budi mengikutinya. Di sana, di tempat terpencil di mana tidak ada yang bisa mendengar atau melihat, ia mencekiknya dengan tangan kosong, dengan dingin, sistematis, tanpa saksi. Sang anak tetap di mobil, tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. Setelah pembunuhan itu, Budi menyeret mayat keluar melalui jendela toilet, di mana tidak ada kamera. Ia membawanya ke mobil, memasukkannya ke dalam bagasi, dan menutupinya dengan terpal. Ia kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan pergi. Kepada putranya, ia berkata bahwa ibu merasa tidak enak badan dan pergi ke terminal bus untuk pulang ke rumah. Anak itu percaya. Anak berusia 10 tahun percaya pada orang tuanya. Budi tidak langsung pergi ke pantai. Ia berbelok ke jalan tanah menuju tambang. Ia menggali lubang dangkal. Sekop ada di bagasi. Ia membawanya secara khusus sebelum perjalanan. Ia membungkus mayat dengan terpal, yang juga telah ia siapkan sebelumnya. Ia menguburnya dan menutupinya. Ia menghancurkan ponsel istrinya, menuangkan adukan semen dari sebuah kantong yang ia temukan di lokasi tambang, dan menguburnya di dekatnya. Sandal itu ia hilangkan secara tidak sengaja, tidak menyadarinya karena terburu-buru. Semuanya memakan waktu sekitar 30 menit. Kemudian ia dengan tenang pergi ke pantai, menghabiskan waktu bersama putranya, memainkan peran sebagai ayah yang peduli. Ia kembali ke rumah dan mulai menciptakan legenda bahwa istrinya pergi ke tempat kerabat. Ia telah menghitung semuanya. Mayat tidak akan pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian ia akan mengajukan laporan orang hilang, dan setelah 7 tahun istrinya akan dinyatakan meninggal secara hukum, dan ia akan mewarisi bagiannya di rumah dan asuransinya. Pembunuhan yang sempurna. Hampir. Pada 25 Agustus 2010, Budi Santoso ditangkap atas tuduhan pembunuhan istrinya. Selama penangkapan, ia tidak melawan, tidak menunjukkan keterkejutan. Ia dengan tenang membiarkan dirinya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Adik kecil dibawa oleh dinas sosial. Selama interogasi, Budi pada awalnya menyangkal semuanya. Ia tidak membunuh istrinya. Ia tidak tahu bagaimana mayat itu bisa sampai di tambang. Mungkin orang lain yang membunuhnya. Ini adalah jebakan. Tetapi ketika dihadapkan dengan semua bukti rekaman kamera, kesaksian ahli, dokumen keuangan, tanda tangan palsu, ia hancur. Ia mengaku, dengan dingin, tanpa emosi, ia menceritakan bagaimana ia merencanakan dan melaksanakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan. Para preman mengancam akan membunuhnya dan keluarganya jika ia tidak melunasi utangnya. Ia mengambil pinjaman dengan memalsukan dokumen istrinya. Ia pikir istrinya tidak akan tahu. Ia akan berhasil lolos.
ia akan bisa mendapatkan uang dan membayarnya kembali. Tetapi istrinya tahu. Ia membuat skandal, mengancam dengan perceraian dan polisi. Jika istrinya pergi ke polisi, ia akan dipenjara karena penipuan, pinjaman akan dibatalkan, dan para preman akan membunuhnya. Jadi ia memutuskan lebih mudah untuk menyingkirkannya. Satu kematian sebagai ganti banyak masalah. Perhitungan yang dingin. Ketika ditanya tentang putranya, ia menjawab bahwa anak itu tidak tahu apa-apa. Ia ingin melindunginya dari kebenaran. Ketika Kompol Heru bertanya bagaimana ia bisa merawat putranya setelah membunuh ibunya, Budi tidak menjawab. Persidangan Budi Santoso dimulai pada Maret 2011 di Pengadilan Negeri Klaten. Prosesnya tertutup untuk umum atas permintaan keluarga korban. Jaksa penuntut mengajukan dakwaan pembunuhan berencana. Pihak pembela mencoba membuktikan adanya tindakan dalam keadaan terpaksa, gangguan jiwa, dan tekanan situasi. Namun, bukti-bukti tidak terbantahkan. Yang paling memberatkan adalah kesaksian adik kecil. Anak itu diinterogasi dengan didampingi psikolog anak. Ia menceritakan bagaimana ayahnya mengatakan ibunya telah pergi, bagaimana mereka pergi ke pantai, bagaimana ia tidak mengerti mengapa ibunya tidak menelepon. Ia menceritakan bahwa di tempat aneh dengan lubang-lubang itu, ia melihat ayahnya mengeluarkan sesuatu yang berat dari bagasi, tetapi ia tidak memahaminya. Ia pikir itu adalah barang bawaan. Psikolog mencatat bahwa anak itu kemungkinan besar akan menderita trauma psikologis yang parah selama sisa hidupnya. Kerabat Dewi menghadiri setiap sesi persidangan. Ayahnya, Pak Purnomo, 70 tahun, tidak bisa menahan air mata melihat pembunuh putrinya. Dalam kesaksiannya, ia menggambarkan Dewi sebagai orang paling baik yang pernah ia kenal. Ia tidak pantas mati seperti ini. Ia berkata bahwa monster ini telah merenggut putrinya dan merampas seorang ibu dari putranya. Pada 14 Juni 2011, pengadilan menjatuhkan vonis. Budi Santoso dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di Indonesia, ini adalah salah satu hukuman paling berat setelah hukuman mati. Budi mendengarkan putusan tanpa emosi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia dikirim ke penjara Nusa Kambangan, salah satu penjara dengan keamanan paling ketat di Indonesia. Ia masih berada di sana hingga hari ini. Menurut laporan, ia menjadi seorang penyendiri, menolak kunjungan dan tidak berkorespondensi dengan siapapun. Ia bekerja di bengkel kayu penjara, hidup seperti mesin, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Adi Santoso diasuh oleh kakek dari pihak ibunya. Anak itu menjalani terapi jangka panjang dengan psikolog anak. Menurut informasi dari Dinas Sosial, ia menderita gangguan stres pasca trauma, menjadi lebih tertutup, dan hampir tidak pernah berbicara. Kakeknya mengganti nama belakangnya menjadi nama keluarga ibunya untuk melindungi anak itu dari perhatian dan perundungan, dan pindah ke provinsi lain. Kisah keluarga Santoso mengguncang seluruh Indonesia. Media menulis tentangnya selama berbulan-bulan. Kisah itu disebut kasus SPBU atau pembunuhan di jalan raya. Orang-orang membahas bagaimana seseorang bisa dengan begitu dingin membunuh orang yang telah menjadi pasangannya selama 10 tahun. Mereka membahas masalah perjudian yang menghancurkan ribuan keluarga. Mereka membahas keamanan SPBU di sepanjang jalan raya. Mereka membahas apakah ada cukup kamera CCTV di jalanan. Pemilik SPBU Pertamina, Pak Mamat, setelah insiden itu, memasang kamera tambahan di seluruh propertinya, termasuk di toilet dan di belakang gedung. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa ia merasa bersalah karena tidak memperhatikan sesuatu yang aneh hari itu. Jika ia lebih waspada, mungkin ia bisa menyelamatkan wanita itu. Kompol Heru Prasetyo menerima penghargaan dari Polda atas penyelesaian kasus ini, tetapi ia mengatakan ia tidak merasakan kepuasan. Seorang wanita tewas, seorang anak menjadi yatim piatu, kehidupan hancur, katanya. Kasus ini masih menghantuinya. Saya masih memikirkan anak kecil itu, yang kehilangan ibu dan ayahnya dalam satu hari, katanya. Teman Dewi, Siti Rahayu, untuk mengenangnya, mendirikan sebuah yayasan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga dan istri-istri pecandu judi. Ia berkata,
Dewi bukan korban dalam arti klasik. Suaminya tidak memukulnya, tidak menghinanya di depan umum, tetapi ia menipunya, menempatkannya pada risiko kehancuran finansial, dan akhirnya, ketika ia mencoba melawannya, ia membunuhnya. Ini juga merupakan bentuk kekerasan, hanya saja lebih tersembunyi. Kasus Dewi Lestari menjadi preseden dalam sistem hukum Indonesia. Ini menunjukkan pentingnya kamera CCTV di jalan raya dan tempat-tempat umum. Setelah kasus ini, banyak SPBU dan area peristirahatan di sepanjang jalan raya memasang kamera tambahan. Kontrol atas pemberian pinjaman juga diperketat. Sekarang bank diwajibkan untuk menghubungi penjamin secara langsung untuk konfirmasi. Tetapi pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa monster tidak selalu terlihat seperti monster. Mereka terlihat seperti orang biasa, tinggal di sebelah kita, bekerja, membesarkan anak. Budi Santoso adalah seorang manajer menengah biasa. Tidak ada yang akan menduga ia mampu membunuh. Tetangganya menggambarkannya sebagai orang yang pendiam, dingin, dan disiplin. Rekan kerjanya tidak melihat sesuatu yang aneh. Bahkan istrinya tidak curiga sampai semuanya terlambat. Kisah ini adalah pengingat akan kerapuhan hidup manusia. Betapa cepatnya segalanya bisa berubah. Pada 8 Agustus 2010, Dewi Lestari bangun di rumahnya, bersiap untuk perjalanan keluarga ke pantai, berharap untuk menghabiskan hari yang menyenangkan bersama keluarganya. Ia tidak tahu bahwa ia tidak akan hidup sampai makan siang. Bahwa suaminya sendiri, ayah dari anaknya, orang yang telah berbagi tempat tidur dengannya selama 10 tahun, akan mencekiknya di toilet kotor sebuah SPBU di pinggir jalan raya dan menguburnya seperti sampah di sebuah tambang yang ditinggalkan. Sebuah kamera CCTV, sebuah perekam video tua di sebuah SPBU usang, menjadi kunci untuk memecahkan kejahatan ini. Jika bukan karena kamera ini, jika bukan karena kegigihan Kompol Heru, Budi mungkin akan lolos dari hukuman. Mayatnya mungkin akan tetap selamanya di tambang itu. Dewi mungkin akan menjadi statistik lain, orang hilang lainnya, tetapi keadilan menang. Lambat dan menyakitkan, tetapi menang. Dewi Lestari mendapatkan pemakaman yang layak. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga di Klaten, di samping orang tuanya. Ratusan orang menghadiri pemakamannya, kerabat, teman, rekan kerja, pasien dari puskesmas, penduduk kota yang mengenalnya. Semua orang menangis. Semua orang bertanya, mengapa? Mengapa wanita yang begitu baik dan ceria harus mati dengan cara yang begitu mengerikan? Tidak ada jawaban. Hanya fakta yang dingin dan tanpa ampun. Ada putusan pengadilan. Ada seorang pria yang akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ada seorang anak laki-laki yang mungkin tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Ada sebuah keluarga yang tidak akan pernah pulih dari kehilangan mereka. Dan ada sebuah kamera yang merekam kebenaran. Sebuah mata yang tidak berkedip yang melihat dan mengingat semuanya. Di zaman modern kita, ketika kamera ada di mana-mana, ketika setiap langkah kita bisa direkam, teknologi ini bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Bagi Budi Santoso, itu adalah kutukan yang menghancurkan rencananya. Bagi Dewi Lestari, itu adalah kesaksian terakhir atas keberadaannya, bukti terakhir bahwa ia pernah ada, bahwa ia pernah hidup, bahwa ia tidak begitu saja menghilang. Jika cerita ini menyentuh Anda, jika membuat Anda berpikir tentang betapa rapuhnya hidup dan betapa pentingnya menghargai orang yang Anda cintai, bagikanlah. Berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya, di mana kebenaran terungkap bahkan dalam situasi yang paling tanpa harapan sekalipun. Lain kali kita akan berbicara tentang sebuah kasus yang tidak terpecahkan selama 30 tahun, sampai seorang detektif pensiunan meninjau kembali semua materi dari awal dan menemukan detail yang dilewatkan oleh semua orang lain. Sebuah kisah tentang bagaimana sehelai rambut yang tersangkut di kancing mantel menyebabkan penangkapan seorang pembunuh berantai.